Halo sahabat ruang belajar, kita bertemu kembali untuk belajar bersama. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Pernah dengar istilah, akuntansi itu susah? Eits, jangan salah, akuntansi itu justru seru dan penting banget buat tahu kondisi keuangan bisnis. Bayangkan kalau kamu punya usaha sendiri, pasti pengen dong tahu untung ruginya. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas salah satu bagian paling dasar dan krusial dalam akuntansi, posting jurnal umum ke buku besar untuk perusahaan jasa. Sebelum melangkah lebih jauh, kita ingatkan lagi yuk, apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan transaksi keuangan perusahaan secara kronologis, lengkap dengan tanggal, akun yang terlibat, debit, dan kreditnya. Ibaratnya, jurnal umum ini adalah buku harian keuangan perusahaan. Fungsi jurnal umum, fungsinya untuk apa? Tentu saja untuk mencatat setiap transaksi secara detail, memastikan keseimbangan debit dan kredit, dan menjadi dasar untuk tahap akuntansi selanjutnya. Setelah transaksi dicatat di jurnal umum, data tersebut tidak berhenti di situ saja. Selanjutnya, kita akan memindahkan atau memposting data tersebut ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Bayangkan jurnal umum itu seperti buku harian-harian yang mencatat semua kejadianmu, sedangkan buku besar itu seperti folder atau map khusus untuk setiap jenis kejadian. Ada folder untuk uang masuk atau kas, ada folder untuk utang, ada folder untuk pendapatan, dan seterusnya. Mari kita lihat bentuk dari buku besar. Terdapat kolom tanggal untuk waktu transaksi, kemudian keterangan yang berisi kegiatan transaksi, debit, kredit, kemudian saldo debit dan saldo kredit yang berisi saldo dari transaksi. Terdapat sistem posting pada buku besar. Jika saldo normal dan posisi pada kolom saldo sama, maka saldo dijumlahkan. Jika saldo normal dan posisi pada kolom saldo berbeda, maka saldonya dikurangkan. Kenapa sih data dari jurnal umum harus dipindahkan ke buku besar? Ada beberapa alasan penting. Yang pertama adalah mengelompokkan transaksi. Buku besar mengelompokkan transaksi berdasarkan akun, sehingga kita bisa tahu saldo akhir setiap akun secara spesifik. Kemudian yang kedua adalah dasar penyusunan laporan keuangan. Informasi saldo dari buku besar ini yang nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Yang terakhir adalah mempermudah analisis. Dengan buku besar, kita bisa dengan mudah melihat mutasi atau perubahan pada setiap akun. Misalnya, berapa total kas yang masuk atau keluar selama periode tertentu. Ini dia inti dari materi kita. Bagaimana cara memposting dari jurnal umum ke buku besar? Kita akan praktikkan langkah demi langkah dengan contoh transaksi. Perusahaan jasa Take Care melakukan transaksi sebagai berikut. Transaksi 1, pada tanggal 5 Juli tahun 2025, Take Care menerima uang tunai 5 juta rupiah atas jasa perbaikan elektronik yang sudah diselesaikan. Transaksi 2, pada tanggal 7 Juli tahun 2025, Take Care membayar beban listrik sebesar Rp500.000 secara tunai. Mari kita catat transaksi yang ada ke dalam buku jurnal umum. Yang pertama transaksi tanggal 5, perusahaan menerima kas dicatat di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah, yang berasal dari pendapatan jasa 5 juta rupiah dicatat di sebelah kredit. Kemudian dari transaksi kedua tanggal 7 Juli perusahaan mengeluarkan uang untuk akun beban listrik sebesar Rp500.000 di sebelah debit, dan mengeluarkan uang dari akun kas sebesar Rp500.000 di sebelah kredit. Kemudian kita jumlahkan seluruh transaksi yang ada posisi debit sebesar Rp5.500.000 dan pada posisi kredit sebesar Rp5.500.000 dan hasilnya seimbang. Nah sekarang mari kita posting transaksi jurnal umum ke dalam buku besar. Yang pertama kita catat tanggalnya yaitu tanggal 5 Juli dengan keterangan transaksi menerima pendapatan dan kita tuliskan pada kolom saldo normal kas di debit sebesar 5 juta rupiah dan di saldo debit 5 juta rupiah. Kemudian kita lihat pada transaksi kedua masih termasuk dalam buku besar kas dengan transaksi tanggal 7 Juli membayar beban listrik sebesar Rp500.000 di posisi kredit, sehingga mengurangi saldo debit dari kas yang menjadi Rp4.500.000. Kemudian kita posting pencatatan untuk buku besar beban listrik dari jurnal umum.
Yang pertama kita catat waktu transaksi yaitu tanggal 7 Juli. Kemudian jumlah transaksi di sebelah debat sesuai dengan saldo normal dari beban sebesar Rp500.000 dan di sebelah saldo debat Rp500.000. Nah, pada saat kita melakukan posting dari jurnal umum ke dalam buku besar, penting untuk kita perhatikan bahwa pada saat saldo yang dicatat berada pada posisi sama-sama debat atau kredit dengan kredit, maka jumlah dari transaksi tersebut dijumlahkan. Dan jika posisi saldo tidak sama, seperti kredit dengan debat pada saldo, atau sebaliknya debat dengan kredit pada saldo, maka jumlah transaksi dikurangkan. Nah, sekarang giliran kamu. Coba posting transaksi sederhana ini ke buku besar kamu sendiri. Transaksi, pada tanggal 10 Juli perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai Rp1 juta secara kredit. Nah sahabat ruang belajar, demikian pembahasan kita mengenai posting jurnal umum ke dalam buku besar kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pengetahuan lainnya.